Amin. Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa bersama-sama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segalanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574, dimulai dengan ayat 1 sampai 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah kepada suara sorak-sorai dan kabarkan hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam kasih-Mu kami, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sion jangan menyerah, pencobaan dan derita jangan hatimu gentar, hidup dalam
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5, dimulai ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berserah di depan-Mu, namun Kau panggil diriku, ku dikuduskan darah-Mu, ya anak domba dengan belas kasihan-Mu, kini ku datang padamu, telah Kau kuduskan jiwaku, ya anak domba Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menjadi janji-Mu. Lindungi kami orang-orang yang berlindung dalam dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Serahkanlah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih,
Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing. Menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang positif terinfeksi virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami kekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Yesus kau Tuhanku, pegangan hidupku, kau dasar imanku dan perlindunganku. Tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus kau Tuhanku, pegangan hidupku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita.
Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Telah datang tabib yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menempati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bila Yesus bersamaku, takkan aku tersesat. Dengan Yesus aku tangguh, musuh takut dan gentar, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus obatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Bila Yesus sahabatku menanggung deritaku, kepadanya ku serahkan semuanya bebanku, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus obatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini 17 Mei 2020, dan untuk warta selengkapnya akan dikirimkan melalui WA oleh koordinator Sintua Uek masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate, dan topik minggu kita hari ini ialah doa ucapan syukur. 2. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus atau Hana Naik ni Tuhan Yesus. Hari Kamis 21 Mei 2020 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing. 3. Persembahan untuk pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Hari Kamis 21 Mei 2020 pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 4. Pelantikan penetapan fungsionaris periode 2020-2024 dan 2020-2022. Sehubungan telah terpilihnya fungsionaris periode 2020-2024 dan 2020-2022 pada rapat penatua pada hari Sabtu 22 Februari 2020, yang pelantikan dan penetapannya yang seharusnya dilaksanakan pada Minggu 22 Maret 2020 tertunda tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Maka untuk pelantikan penetapan yang sudah diwartakan Minggu 10 Mei 2020 dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2020, ditunda pelaksanaannya menjadi Minggu 31 Mei 2020. Dengan ini, kami mengundang seluruh ketua dan anggota fungsionaris untuk dapat hadir pada rekaman ibadah online pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pada pukul 11 WIB di gereja. Juga kami mengundang ketua fungsionaris periode 2016-2020 dan 2018-2020 untuk mengikuti pelantikan dan penetapan fungsionaris baru sekaligus pelaksanaan serah terima. Apabila PSBB diperpanjang, hanya fungsionaris periode 2020-2024 yang hadir atau hanya ketua, sekretaris, dan bendahara yang hadir pada pelantikan sesuai protokol kesehatan. Pendeta Resort akan mengeluarkan surat tugas kepada ketua anggota badan audit terpilih untuk melaksanakan audit keuangan dan aset gereja sampai Minggu 24 Mei 2020, yang pelaksanaan audit dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 9 WIB di konsistori. Bersama ini juga kami menghimbau melalui ketua dan anggota Dewan Koinonia yang baru terpilih untuk menghimbau agar dilaksanakan pemilihan ketua dan anggota yang belum dilaksanakan, yaitu seksi Bapak, paduan suara anak atau PSA, Kor Gloria, Kor Amasyalom, Kor Rogate,
Korwek 4 yang dapat dilaksanakan pemilihannya melalui rapat atau WA Group yang ada. Nama-nama yang terpilih sudah disampaikan selambat-lambatnya pada hari Senin 25 Mei 2020. Kelima, pelaksanaan ibadah minggu. 1. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. 2. Panduan ibadah minggu dapat diakses di YouTube channel HKBP Pasar Rebo. Link akan di-share melalui WA oleh koordinator WIK masing-masing. 3. Pelayanan perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit, lansia akan dilayani pendeta dengan memakai alat perlindungan diri. 6. Berita diakonia. Aksi sosial diakonia. Panitia Aksi Sosial Diakonia HKBP Pasar Rebo telah melaksanakan kegiatan pendistribusian bantuan uang dan sembako kepada jemaat dan koster yang sangat terkena dampak COVID-19. 1. Tanggal 8 April 2020 menyerahkan bantuan uang sebesar Rp400.000 kepada 59 KK. 2. Tanggal 7 Mei 2020 menyerahkan bantuan sembako sebanyak 250 paket kepada 250 KK. 3. Tanggal 18 dan 19 April 2020 mendistribusikan sembako dari Kemensos kepada 113 KK jemaat termasuk koster gereja. 4. Tanggal 7 Mei 2020 mendistribusikan sembako dari anggota DPR Sondang Boru Tampu Bolon kepada 100 KK jemaat termasuk koster. 5. Tanggal 8 Mei 2020 menerima sekaligus mendistribusikan paket sembako dari keluarga Insinyur Marwara Siahaan Boru Simbolon, anggota DPRD DKI sebanyak 75 paket dan didistribusikan kepada jemaat dan koster. Program selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2020 akan dilaksanakan tahap ketiga penyerahan sembako dari Aksi Sosial Diakonia kepada 250 KK jemaat. Total dana yang terkumpul dari spontanitas jemaat sampai saat ini sebesar Rp62.020.095, terdiri dari uang sebesar Rp58.520.095 dan beras 350 kg. Segenap perhalado, panitia dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan pihak eksternal yang telah memberikan sumbangan. Semoga Tuhan memberikan berkat dan kesehatan untuk kita semua. Yang terakhir, anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa di dalam doa kita masing-masing. Kiranya diberi kekuatan, penghiburan serta kesembuhan, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari nyanyian AKBP nomor 487 ayat 1. Tekun di dalam doa besar kuasanya, walau berat cobaan tak pernah menyerah, penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Tuhan yang menaklukkan semua musuhnya.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua, terkhusus buat Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini yaitu tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27, supaya kita semuanya Bapak Ibu membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing, yaitu dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu? Dalam hal ini Engkau memuliakan hamba-Mu ini. Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah bagi mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya,
Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu, pada minggu kantate ataupun minggu jubilate, kita sudah diingatkan dan diajarkan untuk supaya kita tetap semangat, untuk kita tetap bersukacita di dalam menghadapi segala kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan yang mengatakan, apakah pada situasi saat ini kita boleh bersukacita, kita boleh tertawa bahagia untuk situasi saat ini? Tentu kalau kita merujuk dari firman Tuhan di minggu kantate dan minggu jubilate, jawabnya adalah boleh, dan kita harus tetap bersukacita di dalam kehidupan kita walaupun kita menghadapi situasi pada saat ini. Karena memang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya kita di dalam hidup kita ini mengeluh dan khawatir. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya kita harus tetap semangat dan bersukacita di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita merasa takut, kalaupun kita merasa khawatir di dalam kehidupan kita, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Itulah yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kita pada saat ini tetap semangat dan sukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita kali ini yang bernama Minggu Rogate, sebagaimana yang sudah diberitahukan tadi di warta, yang artinya adalah berdoa. Dengan topik minggu kita hari ini, doa, ucapan syukur. Di dalam firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat yang kita baca tadi bagaimana Daud berdoa. Doanya itu adalah doa ucapan syukur. Kalau kita perhatikan, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kehidupannya. Daud di dalam doanya ini menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, menyampaikan syukurnya dengan mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang diterimanya. Tidak hanya yang diterima dia, tetapi diterima oleh umat ataupun bangsa Israel juga. Di sini Daud bersyukur karena Tuhan memberkati dia. Tidak hanya dia bersyukur karena Tuhan memberkati dia, tetapi dia juga bersyukur karena Tuhan memberkati bangsa Israel juga. Artinya Daud di sini bersyukur bukan hanya karena dirinya mendapat berkat, tetapi Daud bersyukur juga karena bangsanya, bangsa Israel juga diberkati oleh Tuhan. Artinya kita di sini diajarkan bahwa kita bersyukur bukan hanya kita bersyukur karena kita saja yang mendapat berkat, tetapi kita juga bersyukur jika umat Allah
seluruhnya juga mendapat berkat. Kita bersyukur juga jika bangsa kita ini juga diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur juga jika keluarga kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan juga jika orang lain mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita bersyukur jika sahabat kita, teman kita juga mendapat berkat yang daripada Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi kalau orang percaya itu dia bersyukur, dia senang, dia bahagia jika hidupnya terberkati. Begitu juga hidup orang lain diberkati oleh Tuhan. Itulah respon dan sikap yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita di sini dimulai dari ayat yang ke-16. Kalau kita mulai dari ayat yang pertama di pasal yang sama ataupun pasal 17 ini, kita bisa melihat bahwa sebelum dari firman Tuhan yang kita baca ini, Daud mempunyai rencana, Daud mempunyai keinginan yang baik yang begitu mulia. Apa itu rencana dan keinginan Daud yang mulia itu? Saya akan bacakan untuk kita pasal yang ke-17 ayat yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yaitu niatnya itu untuk membangun bait Allah. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Dia mempunyai niat yang tulus, dia mempunyai niat yang baik dan niat yang begitu mulia. Dia mau membangun bait Allah. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, ternyata niat baik dan niat mulia dari Daud itu tidak diperkenankan oleh Allah. Allah tidak menyetujui Daud yang membangun bait Allah. Allah tidak memperkenankan Daud yang membangun bait Allah. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, Allah tetap memberkati keturunannya. Tetapi dalam hal membangun bait Allah, Allah tidak memperkenankan Daud. Dan kalau kita lihat selanjutnya, memang bukan Daud yang membangun bait Allah, tetapi Salomo lah akhirnya yang diperkenankan Tuhan untuk membangun bait Allah. Yang bisa kita lihat di sini bahwa rencana baik kita, rencana mulia kita bisa saja tidak diperkenankan oleh Allah, karena Allah mempunyai rencana dan caranya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana bait Allah itu begitu megahnya dibangun oleh Salomo. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, niat baik dan mulia itu yang ingin dilakukan oleh Daud tidak diperkenankan oleh Allah. Niatnya tulus, niatnya baik dan sungguh sangat baik, tetapi Allah tidak memperkenankannya. Mungkin kita secara normal ataupun akal sehat mengatakan, ini ada apa Tuhan? Ini mengapa Tuhan bisa terjadi seperti ini? Engkau tidak menginginkan Daud melakukan hal yang mulia, yang baik. Kita bisa saja menggunakan akal sehat kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tetapi satu yang kita pegang sebagai orang Kristen dan percaya kepada Tuhan,
bahwa rencana Tuhan adalah baik dan rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang harus kita pegang. Dan selanjutnya, kalaupun tidak Daud yang membangun dan semuanya dapat berjalan dengan baik, Salomo lah yang membangun bait Allah tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu, ternyata Daud sudah mengetahui bahwa Allah tidak memperkenankan dia membangun bait Allah, tetapi yang dilakukan oleh Allah kepada dia adalah memberkati keturunannya. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 23 juga sesungguhnya sudah diberitahu, ayat 25 juga, saya bacakan ayat 25. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Dia sudah tahu, Daud sudah tahu bahwa dia tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah, tetapi kita bisa melihat sikapnya. Walaupun dia tidak diperkenankan dengan niat mulianya itu, tetapi yang bisa kita lihat sikap dari Raja Daud adalah dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa, ataupun bahkan dia tidak putus asa, tetapi dia tetap bersyukur. Sebagaimana doanya ini doa ucapan syukur, dia tetap bersyukur dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena dia percaya, dia mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan begitu mengasihinya. Itulah doa Daud di dalam firman Tuhan kita ini. Jadi doa itu bermacam-macam. Kalau doa Daud di sini adalah doa ucapan syukur. Ada juga doa yang lain, doa minta pertolongan, doa minta keselamatan, doa minta pengampunan dosa dan lain sebagainya. Kita juga sering melakukan doa-doa seperti itu. Tetapi doa yang dimaksudkan di sini adalah doa ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin juga di dalam hati kita memiliki rencana ataupun niat baik, niat mulia dari kita kepada orang lain. Kita mungkin berencana memiliki niat yang baik itu. Kita rindu untuk pergi ke gereja. Kita rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kita rindu untuk menyampaikan pujian Tuhan melalui nyanyian kor mungkin. Kita rindu untuk beribadah melalui PA-PA, itu mungkin yang bisa kita rasakan sebagai warga jemaat. Kita rindu untuk itu niat baik kita. Begitu juga mungkin para orang tua, para pekerja, niat baiknya rindu untuk bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, supaya dapat membantu orang lain ataupun keluarganya yang lain. Bisa saja kita memiliki niat baik untuk itu semua. Begitu juga niat baik anak-anak yang masih sekolah untuk belajar sekolah, pergi ke sekolah. Tetapi semuanya itu terhalang dan tidak bisa karena situasi pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita belajar dari sikap Daud. Niat baiknya tidak terwujud, tetapi dia tidak mengeluh dan tidak putus asa, melainkan dia tetap bersyukur dan menyadari seluruh karya perbuatan Allah. Sikap
untuk tidak mengeluh dan tetap bersukacita seperti yang dilakukan oleh Daud melalui firman Tuhan kita di sini. Itu adalah bukti buah dari kedewasaan imannya. Itulah yang harus kita tunjukkan di dalam sikap kita. Walaupun ada niat baik kita, niat mulia kita, tetapi bisa saja itu tidak terjadi dan tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk sementara. Kita tidak mengeluh, kita tidak kecewa bahkan putus asa, tetapi kita tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan, menunjukkan bahwa iman kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Daud di sini, dia tetap bersyukur dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Sebagaimana doanya itu bisa kita lihat, saya bacakan terkhusus untuk ayat yang ke-26. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Dia percaya bahwa walaupun dia tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah itu, tetapi dia percaya rancangan dan rencana baik Allah itu adalah yang terbaik juga untuk dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal berdoa tentu kita mau doa kita didengarkan, diterima oleh Tuhan. Karena itu kita harus berdoa dengan benar. Jangan doa kita itu salah. Ternyata ada juga doa yang salah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu kita jangan salah berdoa. Jangan untuk memuaskan nafsu kita, tetapi berdoalah dengan benar. Kita bisa melihat di sini bagaimana Daud berdoa dengan kerendahan hati. Terlihat dari tutur katanya. Dan tentu saja dengan intonasi yang lembut dan kalau bahasa Bataknya dikatakan mangelik. Kita bisa melihat bagaimana Daud sikapnya dalam berdoa itu seperti itu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-16 itu ya. Saya akan bacakan untuk kita ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, ini doanya kepada Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kalau kita perhatikan kalimatnya, ini kalimat kerendahan hati. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Tentu kita bisa melihat ini adalah sikap dari kerendahan hatinya. Sikapnya itu terlihat dari tutur katanya yang menunjukkan kerendahan hati dan tentu saja intonasinya. Kalau kita perhatikan kalimat ini, tentu saja pasti dia di dalam mengatakan siapakah aku ini ya Tuhan, pasti suaranya dengan lembut, merendahkan hati kepada Tuhan. Tidak mungkin dia mengatakan siapakah aku ini Tuhan. Tidak mungkin dia seperti itu. Tetapi dia pasti mengatakan dengan nada yang lembut ataupun seperti yang saya katakan tadi, mangelik. Itulah sikap doa yang benar. Berdoa dengan kerendahan hati, dengan tutur kata yang rendah hati, itu pasti terlihat sikap kita rendah hati. Dan dengan intonasinya, dari sana kita bisa melihat orang yang rendah hati bagaimana. Yang pastinya bahasanya, tutur katanya, intonasinya yang rendah hati.
Karena Tuhan Yesus saja berdoa, dia berlutut. Kita bisa baca di saat dia berdoa di Taman Getsemani, dia berlutut, itu menunjukkan sikap kerendahan hatinya kepada Bapanya. Tuhan saja yang rendah hati, masa kita berdoa tidak dengan kerendahan hati? Dengan tutur kata yang merasa paling dekat kepada Tuhan, dengan suara yang kuat-kuat, keras-keras, seperti memarahin Tuhan. Tetapi doa yang benar, yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua adalah doa itu jangan norak dan lebay. Sebagaimana Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gak usah perlu dilihat-lihat orang, gak harus dipertontonkan di saat kita berdoa. Orang yang supaya dilihat-lihat orang lain itu kan orang yang norak dan lebay. Jadi berdoa itu jangan norak, jangan lebay, jangan untuk dipertontonkan, apalagi dibisniskan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa yang benar itu adalah ya orangnya juga harus benar. Sebagaimana dikatakan di Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kalau kita mau doa kita itu benar, ya kita harus menjadi manusia yang benar juga. Jadi hiduplah kita sebagai orang yang benar dan saling mengaku dosa, dan dari sanalah doa-doa kita menjadi memiliki kekuatan dan kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita di sini, kita diajak untuk merenung, untuk introspeksi diri. Sudah bagaimana hidup kita? Sudah bagaimana doa-doa kita? Sebagai orang percaya, kita mengimani doa adalah kekuatan kita di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Karena itu bagi kita, bagi orang Kristen, doa itu menjadi sangat penting bagi kita. Karena itu kita tidak mengeluh, kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita saat ini, tetapi segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita terus berdoa, jangan jemu-jemunya kita berdoa, sebagaimana Turpuk Epistel yang mengingatkan kita ajaran Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita tidak jemu-jemu, kita tidak henti-hentinya berdoa untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk bangsa kita ini, untuk keadaan saat ini, supaya dipulihkan oleh Tuhan, dan kita juga supaya saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur padamu saat ini, walaupun kami harus menghadapi situasi yang tidak kami inginkan. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan melakukan segala sesuatunya dari rumah.
Banyak juga yang menderita akibat dari keadaan saat ini. Tetapi firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menjadi pengharapan bagi kami, sehingga kami bisa tetap bersukacita. Karena kami punya Tuhan. Melalui doa-doa kami mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang penuh belas kasih dan pemurah kepada kami. Itu yang menjadi pengharapan bagi kami walaupun kami menghadapi keadaan yang sulit pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, Roh-Mu lah yang menuntun kami supaya kami jangan lemah, supaya kami jangan putus asa, tetapi tetap kami bersukacita dan menyampaikan doa-doa kami tidak jemu-jemunya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruhnya para pelayan-Mu, Engkau berkati seluruhnya jemaat-Mu HKBP Pasar Rebo, supaya tetap di dalam sukacita dan pengharapan yang daripada-Mu. Ajar juga kami Tuhan untuk saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ajar aku dengan Roh-Mu berdoa kepadamu. Berilah hikmat kepadaku memahami maksud-Mu, seperti Yesus yang berkata di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dalam kasih-Mu ya Bapa, ku bahagia dan senang. Hanya Kau perlindunganku, Engkau juru selamatku. Berilah daku kekuatan, karena aku pun lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
kesusahan melandaku, tetap tenang ku rasa bersamamu. Walaupun kekelaman menghadapku, terangmu bercahaya di hatiku. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas pelayanan ibadah pada Minggu Rogate ini. Pada Minggu Rogate ini kita diajak untuk tetap senantiasa untuk berdoa. Apalagi di masa-masa wabah pandemi COVID-19 ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar melalui doa kita Tuhan mendengarkan
sehingga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari kita, dari bangsa kita, dan bangsa di seluruh dunia ini. Juga kami yakin seluruh penatua dan seluruh warga jemaat tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Itulah himbauan dan ajakan kami kepada seluruh penatua dan seluruh warga jemaat. Selamat Minggu Rogate, Tuhan memberkati. Amin.